Jangan di-skip dulu, siapa tahu video ini ya lagi kalian cari. Kadang yang bikin krisis ekonomi terasa berat, bukan cuma karena uang makin susah, tapi karena pikiran kita ikut panik. Harga naik, penghasilan terasa stagnan, berita isinya ancaman dan ketidakpastian. Dan tanpa sadar, kita hidup setiap hari dengan rasa cemas. Padahal, krisis itu nyata, tapi stres berlebihan seringkali datang dari cara kita merespons. Di video ini, kita bahas bagaimana caranya tetap tenang, meski kondisi ekonomi sedang tidak ramah. Pertama, bedakan antara kontrol dan kekhawatiran. Ada hal yang bisa kita kendalikan, dan ada yang tidak. Nilai tukar, kebijakan, kondisi global, semua itu di luar kendali kita. Tapi cara kita mengatur uang, cara kita membelanjakan, cara kita menyiapkan diri, itu masih di tangan kita. Stres muncul saat kita memaksa mengontrol hal yang memang tidak bisa kita atur. Begitu kita fokus ke apa yang bisa dikendalikan, beban mental mulai berkurang. Berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Di masa krisis, media sosial tetap penuh orang liburan. Beli ini, punya itu. Dan tanpa sadar, kita merasa tertinggal. Padahal, yang ditampilkan hanya potongan terbaik, bukan realita utuh. Membandingkan diri saat kondisi sulit, hanya akan menambah tekanan. Ingat, setiap orang punya titik start dan beban yang berbeda. Bertahan hari ini saja, sudah cukup kuat. Ketiga, sederhanakan gaya hidup tanpa menyalahkan diri sendiri. Hemat bukan berarti gagal. Menahan keinginan bukan berarti hidupmu berhenti. Ini cuma fase. Banyak orang stres karena merasa hidupnya mundur. Padahal, yang kamu lakukan hanyalah beradaptasi. Dan orang yang bisa beradaptasi justru yang paling bertahan dalam krisis. Keempat, atur asupan informasi. Kalau setiap hari yang masuk ke kepala hanya berita buruk, angka naik, ancaman resesi, PHK di mana-mana, maka wajar kalau pikiran jadi gelisah. Bukan berarti menutup mata, tapi pilih waktu dan porsi. Cukup tahu seperlunya, lalu fokus ke langkah kecil hari ini. Karena pikiran yang tenang membuat keputusan lebih bijak. Kelima, jangan hadapi semua sendirian. Banyak orang terlihat kuat, tapi diam-diam lelah. Berbagi cerita bukan tanda lemah, itu tanda kamu manusia. Bicara dengan keluarga, pasangan, tawa semut dan perselibrain. Kadang solusi tidak langsung muncul, tapi hati jadi lebih ringan. Dan itu penting. Terakhir, ingat satu hal ini. Krisis ekonomi bukan akhir hidup, dan bukan penentu nilai dirimu. Ini hanya satu bab, bukan seluruh cerita. Kamu tidak harus langsung bangkit besar. Cukup bertahan dengan tenang. Pelan-pelan, satu keputusan bijak setiap hari, karena orang yang tetap tenang di tengah krisis punya peluang lebih besar untuk keluar lebih kuat. Tarik napas, tetap tenang, dan lanjutkan satu langkah kecil lagi. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu mikir, jangan simpan sendiri. Share ke temanmu yang butuh disadarkan. Klik like dan tinggalkan komentar, biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.